Halo semuanya, salam literasi hukum. Saya Aji Bagus Pramukti. Kali ini kita akan belajar banyak mengenai penyebarluasan naskah akademik dan rancangan undang-undang dalam proses penyusunan undang-undang. Undang-undang memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembentukan undang-undang tidak hanya dilihat dari perspektif hasil akhir saja, melainkan juga dari proses pembentukannya. Hal penting harus diperhatikan dalam proses pembentukan undang-undang adalah asas keterbukaan dan penyebarluasan. Melalui dua pilar penting ini, masyarakat memahami dan juga mendapatkan akses terhadap dokumen pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni naskah akademik dan rancangan undang-undang. Sayangnya, dalam praktek, akses terhadap naskah akademik dan rancangan undang-undang masih sangat terbatas. Padahal pada tahap penyusunan, substansi hukum mulai dirumuskan dan juga arah kebijakan di tahap ini sedang ditentukan. Ketika masyarakat tidak mendapatkan akses terhadap dokumen tersebut secara mudah dan juga tepat waktu, kesempatan untuk memberikan masukan yang bermakna tentu menjadi berkurang. Pentingnya penyebarluasan naskah akademik dan rancangan undang-undang dapat dilihat dari berbagai teori yang ada. Pertama, teori pemisahan kekuasaan. Bahwasanya pembentukan undang-undang tidak hanya dilihat dari perspektif siapa yang membuatnya, yakni cabang legislatif dan cabang eksekutif, melainkan juga harus dilihat dari pemegang kekuasaan itu sendiri, yakni rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Kedua, dari perspektif deliberatif, demokrasi deliberatif, legitimasi terhadap pembentukan dan kebijakan harus diuji melalui proses konsultasi dan keterlibatan masyarakat. Ini penting ketika kita membuat sebuah undang-undang, maka harus melibatkan rakyat itu sendiri. Ketiga, dari teori pembentukan peraturan perundang-undangan, pembentukan sebuah undang-undang tidak hanya dilihat dari aspek substansi saja, melainkan juga dilihat dari perspektif prosedur pembentukannya. Asas keterbukaan menjadi asas yang penting untuk kemudian diterapkan dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang. Keempat, dari aspek good governance, maka prinsip keterbukaan, prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan juga partisipasi masyarakat menjadi penting untuk kemudian diterapkan dalam penyusunan kebijakan dan juga pembentukan sebuah undang-undang. Dengan demikian, keterbukaan dan juga penyebarluasan tidak hanya dilihat dari aspek prosedural semata, melainkan menjadi dasar dari legitimasi, akuntabilitas, dan penyusunan sebuah undang-undang. Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana di dalamnya juga menyangkut aspek penyebarluasan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 memberikan hak kepada masyarakat untuk bisa memberikan masukan di dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, terdapat Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Juga Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIHN. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2021 tentang pedoman konsultasi publik, serta di internal DPR juga ada Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 yang tentunya keseluruhan peraturan perundang-undangan ini hadir untuk memberikan kerangka yang jelas dalam penyebarluasan peraturan perundang-undangan oleh berbagai aktor, berbagai kanal, dan juga sarana. Artinya, jika kita melihat dari situ, keterbukaan dokumen pembentukan undang-undang dalam hal ini, naskah akademik dan rancangan undang-undang bukan hanya sekedar pilihan semata, melainkan merupakan amanat hukum itu sendiri.
Meskipun secara kerangka regulasi sudah cukup komprehensif, namun dalam prakteknya seringkali ditemukan berbagai tantangan. Dari beberapa penelusuran di Prolegnas Prioritas tahun 2025, terdapat berbagai rancangan undang-undang yang tidak tersedia dokumen pembentukannya secara lengkap, baik rancangan undang-undangnya maupun naskah akademiknya. Di beberapa rancangan undang-undang bahkan tidak tersedia naskah akademiknya. Di sisi yang lain juga ada beberapa rancangan undang-undang yang tidak tersedia baik rancangan undang-undang dan naskah akademiknya. Kondisi serupa juga dapat kita lihat dari berbagai platform informasi yang disediakan oleh pembentuk undang-undang. Dari DPR, ada laman resmi DPR RI dan juga SIMAS PUU, dan dari pemerintah juga memiliki platform peraturan.go.id dan juga jdhn.go.id. Secara keseluruhan, platform-platform tersebut telah menyediakan berbagai informasi terkait dengan dokumen pembentukan undang-undang, yakni rancangan undang-undang dan naskah akademik. Namun, berdasarkan penelusuran kami, terdapat berbagai catatan-catatan seperti data yang belum lengkap, belum muktakhir, serta mekanisme partisipasi publik yang belum berjalan secara optimal. Akibatnya, masyarakat masih memperoleh informasi yang dibutuhkan secara terbatas untuk kemudian masyarakat belum bisa ambil bagian dan berpartisipasi aktif dalam proses pembentukan undang-undang. Beberapa negara telah mengembangkan sistem yang lebih terbuka kepada masyarakat terkait dengan pembentukan undang-undang. Kita bisa belajar dari Uni Eropa yang terkenal dengan platform Have Your Say, di mana masyarakat terlibat dari awal dalam proses penyusunan undang-undang. Rancangan undang-undang dibuka seluas-luasnya kepada masyarakat. Kedua adalah negara Denmark, negara yang cukup maju dalam proses keterbukaan informasi publik, dan segala informasi tersedia sekaligus masyarakat juga bisa berpartisipasi sejak awal dalam proses penyusunan undang-undang. Ketiga adalah Afrika Selatan yang menyediakan informasi secara lengkap mengenai seluruh tahapan pembentukan undang-undang. Bahkan di konstitusinya diatur bagaimana partisipasi publik itu dimulai dan juga didorong untuk hadir di dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang. Pengalaman berbagai negara tersebut memberikan gambaran bahwa keterbukaan informasi publik itu menjadi penting dan efektif untuk mendukung penyusunan undang-undang yang lebih berkualitas. Untuk memperkuat penyebarluasan naskah akademik dan rancangan undang-undang di tahap penyusunan, terdapat beberapa langkah yang strategis untuk bisa kita tawarkan dan kita dorong. Yang pertama adalah memperkuat regulasi dengan merevisi beberapa regulasi, khususnya pasal 96 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dengan mengubah frasa dapat diakses menjadi wajib dapat diakses. Mengapa ini penting? Karena dengan perubahan ini maka ada kewajiban bagi pembentuk undang-undang untuk menyediakan akses naskah akademik dan rancangan undang-undang kepada masyarakat. Kedua, terkait dengan konsultasi publik di mana diatur di dalam pasal 96 ayat 6 Undang-Undang 13 tahun 2022 tidak hanya dimaknai sebatas konsultasi publik yang sifatnya pertemuan secara langsung dengan masyarakat. Perlu dilakukan revisi dengan menyediakan sarana platform konsultasi publik secara daring. Ini menjadi penting untuk kemudian kita dorong di dalam revisi pasal 96 ayat 6. Revisi kerangka regulasi juga perlu menyasar Perpres 87 tahun 2014 dan juga peraturan-peraturan turunan lainnya. Mengapa ini penting? Agar sejalan senafas dengan putusan MK nomor 91 tahun 2020 yang mengakomodir tentang konsep meaningful participation. Gagasan kedua adalah dengan memperkuat tata kelola penyebar luasan undang-undang.
di mana perlu dilakukan penguatan dari sisi leading sektor penyebarluasan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum. Yang kedua adalah terkait dengan adanya kewajiban bagi instansi pemrakarsa untuk menyebarluaskan rancangan undang-undang dan naskah akademik terhadap rancangan undang-undang yang menjadi inisiasinya. Yang tidak kalah penting adalah memberikan pengaturan yang jelas mengenai jangka waktu penyebarluasan sehingga masyarakat bisa mendapatkan akses dan tentunya pembentuk undang-undang memiliki waktu untuk mengolah masukan-masukan dari masyarakat. Dan di perubahan tata kelola ini adalah bagaimana memasukkan penyebarluasan, memasukkan keterbukaan ke dalam variabel-variabel di indeks reformasi hukum maupun indeks pembangunan hukum. Gagasan yang ketiga adalah dengan mengintegrasikan berbagai platform sistem informasi pembentukan undang-undang yang tersedia sangat banyak menjadi lebih sederhana dengan menyediakan dokumen yang lengkap dan juga histori perubahan dari setiap undang-undang yang tengah disusun dan juga tersedia filter partisipasi publik. Keempat adalah dengan meningkatkan literasi hukum masyarakat. Masyarakat tidak hanya diberikan informasi mengenai rancangan undang-undang yang tengah disusun, tapi bagaimana meningkatkan literasi masyarakat agar masyarakat mau terlibat dan juga memberikan masukan terhadap setiap tahapan pembentukan undang-undang. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang diatur oleh hukum, tetapi juga berhak terlibat di dalam proses pembentukan hukum itu sendiri. Keterbukaan naskah akademik dan juga rancangan undang-undang pada tahap penyusunan ini merupakan langkah yang penting, langkah yang krusial untuk mewujudkan legislasi yang demokratis, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mengutip salah satu kutipan dari filsuf yang terkenal, yakni Jeremy Bentham, "Publicity may be the very soul of justice." Mari kita kawal bersama penyebarluasan naskah akademik dan rancangan undang-undang dalam proses penyusunan undang-undang agar undang-undang yang dihasilkan oleh para pembentuk undang-undang menjadi semakin berkualitas dan tentunya menjawab kebutuhan hukum masyarakat.